Bapak Ibu, para hadirin sekalian, kita menuju ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu seminar panel dengan tema Inovasi Teknologi Informasi di Era Digital Society 5.0. Sebagai narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Septian Krishna Dinata Fkom. Beliau adalah salah satu alumni Universitas Bina Dharma dan sekarang bertugas sebagai peramata komputer di kantor pengadilan di Lahat, Sumatera Selatan. Dan yang bertindak sebagai moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak Leon Andredi Abdillah, Eskom MM MTA. Kepada Bapak Moderator, kami persilahkan untuk memandu seminar panel secara online. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke seri inti ya untuk conference kali ini. Kita masuk ke Bina Dharma Corona Series 2001 periode yang kedua. Palembang 9 November 2021. Saya sebagai moderator Leon Andredi Abdillah akan memandu acara ini. Nanti pembicara kita ada Pak Septian. Tadi sudah diperkenalkan bahwa beliau merupakan kakak tingkat kalian, dia alumni S1 dan S2 kita. Alhamdulillah sekarang sudah berhasil menemukan jati dirinya di pengadilan tinggi Lahat ya. Riwayat pendidikan tadi sudah, beliau tamat sarjana tahun 2011, lanjut S2 2013, kemudian sudah memulai karir di STEMI Komtek sampai tahun 2015, lalu tahun 2015 sampai 18 itu di Pengadilan Negeri Muara ini, lanjut lagi terakhir di Pengadilan Negeri Lahat sampai sekarang ya sejak Februari 2021. Adapun susunan acara kita pada pertemuan kali ini itu ada dua saja. Yang pertama webinar dengan materi dari Pak Septian, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Pak Septian boleh dimulai presentationnya 30 sampai 40 menit Pak. Baik, terima kasih Pak Leon. Mungkin ekstra 5 menit Pak ya, saya mau sapa-sapa dulu nih, boleh Pak Leon ya? Boleh. Ini orang-orang berjasa dalam hidup saya nih, Bapak Ibu dosen di Bina Dharma ini. Yang pertama ada Pak Dedi Sangsuar selaku dekan yang saya hormati dan saya muliakan. Saya cek dulu nih orangnya karena ngacak ya kalau di tempat saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Leon selaku moderator. Kemudian Bapak Alek Wijaya, halo Pak Alek, selaku ketua program studi teknik informatika. Wah, sudah lama ini nggak ketemu. Nah, terakhir kita jalan-jalan Pak Alek ya. Jalan-jalan kemana Septian? Jalan-jalan kemana gitu Pak ya? Aduh. Sering jalan-jalan Pak Alek. Ada Pak Suyanto Kaprodi Sistem Informasi ya. Wah, mana nih Pak Suyanto? Waduh, ini dosen saya struktur data ini, keren sekali. Ya. Bu, ketemu saya struktur data ya? Oh iya dong, Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak diajarin struktur data, saya nggak kenal apa data sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Ada Pak Tony juga ya? Waduh, ada Pak Tony. Tadi kelihatan. Ada Teradila. Ada Pak Tony, ini dosen praktek juga nih, keren ini. Nah lagi ya. Waduh, Pak. Nah lagi nih ya. Nggak kesusun soalnya. Ya udahlah karena durasi, jadi pokoknya Bapak Ibu dosen yang ada di sini, baik yang sempat ngajar saya maupun yang belum sempat ngajar saya seperti Pak Nasrul dan Pak Soekarno, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasanya selama ini. Tanpa Anda saya bukan siapa-siapa, itu yang paling utama. Yang paling spesial adalah buat adik-adik, panggil adik-adik aja ya. Nah kakak ini masih muda, nggak pantas panggil bapak. Adik-adik yang kakak cintai, Jangan juga ya. adik-adik yang kakak cintai, walaupun kakak tahu banyak juga yang tidak sayang, yang nggak cinta sama kakak ya.
karena baru kali ini ketemu. Tapi kalau sudah 2-3 kali ketemu pasti auto cintanya seperti itu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dedi, dosen favorit saya di Bina Dharma. Ini juga termasuk bahwa saya alumni Bina Dharma tahun 2011 dan lanjut ke S2 di Bina Dharma juga tahun 2013. Jadi adik-adik kalau udah selesai kuliah S1 mau lanjut ke S2 gak usah pilih yang lain, gak usah jauh-jauh. Di Bina Dharma kita punya kok. Dan percayalah, di S2 itu lebih asik dan tambah asik. Ya, pasti adik-adik tahulah bagaimana quality atau kualitas dari pengajar-pengajar di Bina Dharma itu. Saya acungi jempol lah. Kalau jempol saya ada 10, saya acungkan semuanya seperti itu ya. Untuk tenaga akademis atau dosen-dosen di Bina Dharma, keren-keren. Untuk pengalaman kerja, saya juga pernah jadi dosen LB, dulu pernah dikasih mata kuliah sama Pak Dedi, tadi kita sempat bincang. Dulu masih ada Pak Lutfi, Kaprodi TI, juga pernah dikasih mata kuliah. Tapi seiringnya waktu, saya satu alma mater pernah bekerja sebagai dosen tetap di STMI Poltek. Hampir lebih kurang 4 tahun. Terakhir saya sedang menyusun JJA. Menyusun JJA untuk asisten ahli. Tapi entah kenapa Tuhan berkehendak lain, saya iseng-iseng aja sih sebenarnya adik-adik. Iseng-iseng ikut tes CPNS. Entah kenapa, saya tidak punya motivasi yang terlalu, karena saya memang pada saat itu fokus ke dunia akademik. Saya asik sih di dunia akademik, itu asik. Tak kenapa kita ditakdirkan lain oleh Yang Maha Kuasa. Di tahun 2015 saya dinyatakan lulus, dan akhirnya saya resign dari dosen tetap di STMI Poltek. Untuk nggak ada dendanya pada saat itu ya. Karena kita ada kontrak kerja sampai 65 tahun. Dan akhirnya saya sudah pernah berada di 2 satker. Jadi satker yang pertama itu di Pengadilan Negeri Muara Enim. Jabatan terakhir saya itu tetap di Peranata Komputer. Jadi Peranata Komputer itu adik-adik itu adalah jabatan fungsional, JFT, jabatan fungsional tertentu, sama kayak dosen itu JFT juga, sudah diatur oleh pemerintah. Dan saya pindah ke Pengadilan Negeri Lahat itu, saya diangkat menjadi Kasubag. Saya pindah ke struktural. Tapi di Pengadilan Lahat saya di jabatan struktural tidak terlalu lama, saya cuma 1 tahun. Karena saya katakan passion saya mengurusi administrasi kurang, bukannya kurang, maksudnya saya nggak terlalu tertarik di bidang struktural. Jadi saya kembali lagi ke jabatan fungsional Peranata Komputer yang memang fokusnya ke dunia IT seperti itu. Kalau masalah gaji, salary itu sama aja, baik saya di jabatan struktural atau saya di jabatan fungsional sama aja, cuman konsentrasinya aja, kita lebih konsentrasi ke dunia IT seperti itu ya. Hari ini saya coba sedikit berbagi pengalaman lah, menceritakan apa-apa saja sih, karena kaitan tema kita mengenai inovasi. Jadi mungkin saya izin share screen dulu teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, jadi saya akan sedikit sharing tentang inovasi teknologi informasi yang ada di karena kalian kan datang pagi di hotel orangnya bocor. Jauh banget kami tiap kelas saya cuma Oke, saya lanjut ya. Jadi saya akan sharing atau berbagi ke teman-teman sekalian, khususnya adik-adik. Jadi inovasi apa aja sih yang ada di Mahkamah Agung? Jadi adik-adik, pengadilan itu adalah sebuah satker atau instansi yang terpusat dan itu berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Jadi kakak cerita dulu ya. Jadi Mahkamah Agung itu dia membawahi 4 peradilan. Jadi ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, dan petun namanya, peradilan tata usaha negara. Nah,
Kalau peradilan umum itu salah satunya yang berada di peradilan umum itu adalah pengadilan negeri. Jadi kalau di Sumsel ini, kalau ngebaca ada gedung pengadilan negeri, itu berada di bawah peradilan umum, seperti pengadilan negeri Palembang, pengadilan negeri Sekayu, pengadilan negeri Kayu Agung, pengadilan negeri Lahat, pengadilan negeri Muara Enim, Pagar Alam, semuanya ada. Jadi kalau satkernya pengadilan negeri ini itu hanya ada di tingkat kabupaten. Jadi kalau sama kayak pengadilan agama juga satkernya hanya ada di tingkat kabupaten. Untuk peradilan militer biasanya ini ada di tingkat provinsi, dan petun juga sama ada di tingkat provinsi. Kalau petun itu dekat Bina Dharma, itu ada di Pelaju ya, adik-adik kalau pernah main-main ngarah ke depan lorongnya Kenten, itu ada petun, pengadilan tinggi tata usaha negara Palembang. Kalau peradilan umum ini tugas dan fungsinya ya mengadili, tapi mengadilinya lebih umum dan lebih banyak kompleks. Dia ada perkara perdata, ada perkara pidana, ada gugatan, ada permohonan. Pidananya ya banyak, mulai dari pidana biasa, pidana sederhana, sampai dengan klasifikasi perkara, mulai dari narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Itu penyelesaiannya ada di peradilan umum. Di tingkat pertamanya namanya pengadilan negeri. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di Palembang itu ada pengadilan tinggi Palembang, sudah nggak negeri lagi tapi tinggi, itu sudah peradilan tingkat banding namanya. Jadi kalau ada perkara yang diajukan banding, nanti kembalinya ke pengadilan tinggi Palembang. Tapi kalau seandainya diajukan kasasi atau tidak puas dengan hasil putusan banding, nanti dia diajukan ke Mahkamah Agung Pusat. Itu ya pengenalannya. Kalau peradilan agama teman-teman sudah pasti tahu, ini ngurusin tentang perceraian, hak waris dan sebagainya, khusus beragama Islam ya. Untuk peradilan militer ini khusus untuk mengadili militer. Jadi di sini kaitannya dengan tentara. Sedangkan untuk petun ini kasus-kasus yang berkaitan dengan pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah provinsi seperti itu. Oke, jadi di Mahkamah Agung itu, adik-adik sekalian, kita punya namanya inovasi peradilan. Jadi ada yang namanya inovasi turunan dari Mahkamah Agung RI yang kita terapkan di satker di bawahnya, atau kita gunakan, kita pakai. Dan inovasinya ini sudah disediakan oleh Mahkamah Agung. Jadi kita di satker tinggal pakai saja. Saya izin sebentar ya nih, saya lupa ini ngecas laptopnya. Mohon izin ya Pak Moderator. Boleh Pak Septian, boleh. Oke, sorry sedikit. Oke, apa saja sih inovasi turunan dari Mahkamah Agung yang kita pakai di satker, khususnya di Pengadilan Negeri Lahat? Jadi yang paling utama itu teman-teman ada yang namanya sistem informasi penelusuran perkara. Karena memang core bisnisnya pengadilan itu adalah ngurusin perkara, seperti itu ya, perkara disidangkan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini ada sistem informasi penelusuran perkara. Jadi di aplikasi ini semua proses perkara ketika dia masuk, kemudian dipelajari, kemudian diputus setelah persidangan, semua proses bisnisnya tercatat ya, dan teradministrasi, terdokumentasi semuanya di aplikasi ini, di sistem informasi penelusuran perkara. Jadi ini adalah aplikasi utama dari peradilan dan juga utama di skupnya Mahkamah Agung. Nah, untuk versi sistem informasi penelusuran perkara ini sendiri, ini ada versi yang lokal
Jadi lokal itu kita ada di server kita, terinstall di open source di Linux. Nanti untuk versi tamu atau versi masyarakat atau versi pencari keadilan itu ada namanya versi websitenya. Jadi ini tampilan untuk versi websitenya. Ini saya sedikit demo biar enak ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau akses, itu linknya ada di sini, sipp.pn-lahat.go.id. Dan ini dipakai untuk seluruh pengadilan, baik di PN Palembang, di PN Kayu Agung, PN Sekayu dan lain-lain ya. Kita semua pakai ini. Tapi isinya beda. Isinya mengenai perkara-perkara yang setiap chapter atau setiap instansi diselesaikan. Jadi di SIPP ini teman-teman bisa menelusuri apa-apa saja sih perkara-perkara yang ingin dilihat. Misal teman-teman ya, kalau bisa jangan sampai berperkara ya di pengadilan. Tapi nggak tahu juga, misal ada semacam gugatan ingin mempertahankan haknya, ingin mempertahankan tanah atau ingin mempertahankan warisan, biasanya itu digugat di pengadilan. Ini bisa kita cek, wah sampai di mana status persidangannya. Misal seperti ini, perkara nomor 336. Oh, ternyata prosesnya masih di persidangan. Kita klik detail. Lalu kalau kita mau lihat jadwal sidang berikutnya, misalnya sidangnya tanggal 15 November nanti. Nah, jadi kalau yang berkaitan atau para pihak yang ingin melihat mengikuti persidangan, dia bisa lihat sidangnya kapan, seperti itu. Tidak hanya itu aja teman-teman, kalau teman-teman pernah kena tilang, ini kan penyelesaian tilang ini oleh kepolisian itu di pengadilan. Nah, teman-teman bisa cari berapa sih denda tilang yang didapat, misalnya nggak pakai helm, terus lampu merah. Itu kalau penyelesaiannya sampai ke persidangan, itu datanya bisa dicek di SIPP ini, Sistem Informasi Pengurusan Perkara ini. Kita tinggal masukin apa terserah, nama misalnya Joni misalnya. Nah, Joni ini suka kena tilang mungkin ya. Nah, misalnya dia lihat dendanya 39.000, biaya perkaranya 1.000. Jadi yang harus dia bayar di store ke negara itu kisaran 40.000. Itu lengkap ya. Jadi teman-teman langsung bisa cek untuk perkara-perkara yang ini dimonitor atau mau dilihat. Tidak ada yang ditutupi sekarang. Jadi kalau dulu ada istilah berperkara di pengadilan itu susah, mending kita selesain aja di KUHP, kumpul uang habis perkara. Nah, jangan gitu, pokoknya selesain aja. Kalau memang kita salah, misalnya melanggar, selesain aja. Toh dendanya juga balik ke negara kan, nggak balik ke oknum. Oke. Selain SIPP yang menjadi aplikasi andalan di sini, tentu tidak afdol kalau seandainya pengguna-pengguna atau user-user di SIPP itu tidak dimonitor. Jadi sekalian supaya pelaksanaan penggunaan aplikasinya ini tepat waktu, kemudian datanya sesuai, ini juga dimonitor. Jadi ada aplikasi yang namanya monitoring implementasi SIPP. Jadi kalau seandainya ada data-data di sini seperti jadwal sidangnya nggak ada, putusan dan minutasinya belum dimasukin, edoknya nggak ada, ini nanti dikasih tahu sama aplikasi monitoringnya supaya data-datanya dilengkapi dan informasinya juga tepat, ya, tidak miss, tidak hilang ketika kalau ada masyarakat atau pencari keadilan ingin melihat informasi perkara. Nah, ada lagi aplikasi turunan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung namanya Ecord. Jadi Ecord ini teman-teman dia bisa melakukan 4 hal. Ada e-filing, e-payment, e-summon, e-litigation. Jadi di Ecord ini kita bisa melakukan pendaftaran perkara, dan ini khususnya untuk perkara-perkara perdata. Perkara perdata yang memang diatur oleh pemerintah atau negara, ada biaya panjat perkaranya.
bukan itu pungli, bukan, tapi itu memang biaya panja perkara yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi di situ para pihak yang berkepentingan bisa daftar secara online, pembayarannya juga secara online, nggak pakai payment ya, pakai virtual account. Kemudian pemberitahuan atau pelaksanaan persidangan juga secara online, dan baru-baru tahun kemarin sudah diluncurkan e-litigasi atau litigation, istilahnya itu adalah persidangan online. Tapi ini khusus untuk perkara-perkara perdata seperti perkara gugatan dan permohonan seperti ini. Jadi biar nggak bosan dengerin saya ngomong terus, kakaknya ngomong apa aja sih. Ini saya ada video, mungkin bisa kita simak bersama-sama. Suaranya kedengeran nggak, Bapak Ibu? Kedengeran. Terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamaagung.go.id. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan. Untuk membayar panja biaya perkara, tidak perlu repot antri di bank. Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran, seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda. Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis. Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis. Panggilan dikirim melalui domisili elektronik yang Anda pilih. Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita. E-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju badan peradilan yang agung. Oke, nah itu jadi teman-teman ya, sekilas tentang e-court. Nah, ini kalau seandainya di dashboardnya administrator, ya, ini nanti kalau teman-teman sudah daftar perkaranya, ini nanti akan masuk, oh ini sudah bayar, oh ini sudah terbit nomor perkaranya, seperti itu ya. Jadi di zaman pandemi ini, aplikasi e-court ini sangat membantu bagi para pihak ya untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Seperti itu. Oke, apalagi kemudian kita ada istilahnya aplikasi Era Terang. Jadi aplikasi Era Terang ini teman-teman, ini tempat kita mendaftarkan agar kita yang berkepentingan untuk mendapatkan produk berupa surat keterangan dari pengadilan, khususnya ini dari pengadilan negeri. Misal apa aja sih surat keterangan atau produk yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri itu, seperti surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid, kemudian tidak pernah terpidana, tidak dicabut hak pilihnya, kemudian surat keterangan tidak untuk kebutuhan politik, seperti misalnya dia ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala desa, atau dia ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan. Nah, itu salah satu syaratnya
adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya era terang ini, teman-teman yang kepengen nyalon jadi KDS atau kepengen nyalon jadi anggota dewan, untuk mendapatkan surat keterangan ini sebagai salah satu persyaratan untuk nyalon. Nah, ini bisa lewat aplikasi Era Terang. Ya, lewat aplikasi Era Terang, nanti berkas-berkasnya di-upload, kemudian akan divalidasi oleh admin pengadilan. Kalau memang ternyata syarat-syaratnya udah benar, cukup, nanti akan kita terbitkan produknya, ya, produk yang sudah cap basah, tinggal langsung diambil ke pengadilan seperti itu. Jadi meringkas waktu, jadi nggak perlu bolak-balik ke pengadilan. Kemudian ada yang namanya aplikasi pelayanan terpadu satu pintu, BTSP Plus kalau disingkat. Jadi di aplikasi pelayanan terpadu satu pintu ini fungsinya adalah untuk meregister surat-surat masuk, entah dari luar atau dari instansi pusat, kemudian meregister surat-surat yang keluar seperti itu. Dan juga ada produk-produk yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini seperti permohonan izin penyitaan, permohonan izin penggeledahan. Nah, ini biasanya terkait dengan kepolisian. Jadi kepolisian yang menginginkan surat permohonan izin penyitaan dari pengadilan atau penggeledahan ini diproses menggunakan aplikasi ini, jadi nggak manual lagi ya. Itu. Oke, yang kemudian aplikasi atau inovasi turunan yang lain itu adalah website. Jadi tampilan website kita, teman-teman, itu semua di pengadilan negeri. Pokoknya kalau dia bertitle pengadilan negeri, lebih kurang seperti ini, hampir sama, orange kemerah-merahan. Jadi template-nya semuanya pakai. Ini ciri khas pengadilan negeri. Nanti pengadilan agama, dia turunannya beda lagi. Misalnya warnanya kehijau-hijauan. Semuanya sama, pengadilan agama. Kemudian militer, warnanya beda lagi. Petun juga warnanya beda lagi. Tapi untuk pengadilan negeri, tampilan coraknya seperti ini. Dan ini sudah diatur dan kita tinggal pakai aja. Tapi kontennya tetap disesuaikan dengan satker masing-masing ya, instansi masing-masing. Oke, apalagi inovasi-inovasinya ya, salah satunya adalah sikep. Jadi sikep ini, tapi ini lebih ke informasi internal. Ini adalah data yang digunakan untuk sebagai bank datanya pegawai, ya, sebagai bank datanya seluruh pegawai di Mahkamah Agung. Dan yang bagusnya lagi, sikep ini sudah terintegrasi dengan BKN, aplikasi BKN yang kita kenal sekarang adanya istilah MySAPK. Jadi ketika kita mau ngupdate di MySAPK, itu tinggal kita update dari aplikasi sikep kita, nanti baru kita sinkron ke aplikasinya BKN, nanti bisa langsung ke integrasi. Oke, selain sikep tadi tempatnya bank data atau tempat berkumpulnya semua data-data pegawai peradilan, sikep ini kita gunakan juga untuk presensi. Jadi sekarang di pengadilan atau di Mahkamah Agung itu kita sudah menerapkan presensi online, jadi lewat aplikasi tadi. Jadi kita sekarang absennya sudah online dan kita menentukan apa kita bisa WFH, kita WFO, kita kerja di kantor atau kerja di rumah. Tapi yang kerennya itu kita nggak bisa bohong, karena dia meminta validasi presensi online ini dengan GPS. Titik kita berada, posisi kita berada. Jadi kalau memang kita ngabsennya lagi di rumah, ya ketahuannya di rumah. Kalau kita ngabsennya di kantor, ya ketahuan jadinya di kantor ya. Jadi nggak bisa bohong. Ada apa lagi sih inovasi turunan? Nah, baru-baru launching itu ada eBima, tapi ini lebih ke internal. Jadi eBima ini fungsinya untuk memonitoring pelaksanaan anggaran di Mahkamah Agung dan satker di bawahnya. Jadi
pelaksanaan penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah ini diatur atau dimonitor, sudah sampai di mana penyerapannya, sudah sampai di mana dana atau anggarannya digunakan, atau ada terjadi penyimpangan pelaksanaan anggarannya di situ. Pokoknya sekarang semuanya dimonitor, baik pelaksanaan perkara itu sendiri selaku Korbin sampai ke urusan duit kita juga dimonitor, jadi nggak bisa bohong. Walaupun kita sebenarnya bisa bohong, tapi jangan bohong. Oke, ada lagi survei. Jadi survei ini kita dibuat oleh Mahkamah Agung. Jadi sekali lagi ini adalah inovasi turunan yang dipakai oleh satker berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 14 tentang kepuasan masyarakat, IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Ini namanya survei kepuasan masyarakat. Jadi setiap pengunjung atau masyarakat mencari keadilan, siapapun itu yang sudah selesai berinteraksi dengan pelayanan di pengadilan atau di manapun, dia wajib mengisi kuesioner kepuasan masyarakat. Karena ini salah satu hal yang dituntut oleh lembaga melalui Menpan RB, bahwa kepuasan masyarakat itu harus diutamakan. Jangan sampai pelayanan ke masyarakat itu mengecewakan. Jadi kita nggak bisa menutupi kalau memang pelayanan kita jelek, maka yang akan survei akan mengisikan isian yang jelek seperti itu. Kalau memang yang bagus, ya masyarakat akan isinya bagus. Oke, kemudian ada lagi survei. Nah, ini survei berdasarkan edaran dari KPK. Jadi persepsi anti korupsi. Jadi selain kepuasan masyarakat, kita juga mensurvei pengunjung atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadilan atau Mahkamah Agung untuk menilai seberapa besar sih penerapan anti korupsi di instansi kita. Ya, kalau kita ada pungli dalam pelayanan atau dalam pelaksanaan berperkara misal, pasti masyarakat dengan leluasa mengisi kuesioner ini dengan penilaian buruk. Dan tidak ada yang bisa kita intervensi, karena mereka bisa surveinya dari luar, entah di rumah kek, entah dari kantor kek, karena ini online seperti itu. Kecuali kalau dia surveinya di kantor, ya yang bisa saja kita arahkan. Itu sudah nggak fair. Oke. Nah, kita ada video lagi. Jadi biar nggak bosan kakaknya ngomong apa aja sih. Nah, ini ada video sedikit tentang Mahkamah Agung, biar penjelasan kakak semakin dipertajam dengan video ini. Ya, jangan-jangan videonya lebih enak kan dilihat ketimbang kakak yang ngomong. Seperti itu. Ya, selamat menyaksikan. Dunia peradilan selalu bergerak dinamis seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Begitu juga dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selalu adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dari masa ke masa. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyepakati visi dan misi yang akan dicapai dalam 25 tahun mendatang, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang peradilan yang selalu bergerak cepat dan dinamis seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan dengan mengambil peranan dalam kemajuan teknologi, bukan sebaliknya. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menetapkan bahwa target terwujudnya visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung akan terlaksana pada tahun 2035. Tugas besar menegakkan hukum dan keadilan adalah cita-cita Mahkamah Agung kini dan waktu yang akan datang. Mahkamah Agung telah meletakkan dasar-dasar pembaruan dan modernisasi peradilan, merintis peradaban baru peradilan Indonesia untuk mengantar generasi selanjutnya lebih dekat kepada cita-cita peradilan Indonesia yang agung. Melalui berbagai inovasi yang telah dibuat, Mahkamah Agung telah memasuki era baru, era peradilan modern berbasis teknologi informasi. Modernisasi yang kita lakukan pada lembaga peradilan merupakan wujud konkret dari wajah negara hukum Indonesia di era teknologi informasi saat ini. Mari kita bangun diri kita masing-masing untuk menjadi individu-individu yang kreatif, inovatif, dan terampil di bidang teknologi demi terwujudnya Badan Peradilan yang agung. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Peradilan Militer adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi di era digital yang ditandai oleh arus perubahan teknologi yang begitu cepat menempatkan posisi Mahkamah Agung pada dua pilihan, yaitu turut mengambil peranan dalam kemajuan teknologi atau tergilas oleh teknologi itu sendiri. Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SIMARI adalah sistem yang terintegrasi untuk data kepegawaian, keuangan, perencanaan, aset dan logistik,
yang pengelolaannya dikelola oleh biro-biro terkait. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online atau e-filing, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online atau e-payment, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik atau e-summons, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau e-litigation. Bantu proses persidangan menjadi lebih cepat dan mudah. Apalagi di masa pandemi ini, aplikasi e-litigasi sangat relevan dan membantu. Kinerja penanganan perkara terus meningkat yang berkorelasi dengan pembaruan regulasi di bidang teknis dan pemutakhiran sarana teknologi informasi. Meskipun rasio peningkatan jumlah perkara belum berimbang dengan jumlah hakim, tidak menyurutkan tekad Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas putusan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dalam melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Untuk mendukung kinerja Mahkamah Agung, telah dibangun sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya yang sangat mempengaruhi kinerja Mahkamah Agung.
Atas kinerja dan kerja keras yang telah dilakukan, Mahkamah Agung telah mendapatkan pengakuan baik dari institusi nasional maupun internasional atas prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Ragam program CSR sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi, persepsi dan citra Mahkamah Agung di masyarakat terus dilakukan. Dengan implementasi pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus, Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus berada di garis terdepan sebagai lembaga hukum tertinggi yang dipercaya oleh masyarakat. Oke. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, ada yang tahu Bapak ini siapa? Nah, saya kenalin dulu ya. Ini Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Orang nomor 1 yang memegang hukum di negara Republik ini ya. Dan Bapak ini asli wong kita. Asli wong Sumatera Selatan. Tepatnya asli wong Baturajo. Kalau ketemu di Palembang dengan Bapak ini tegur weh. Ini Ketua Mahkamah Agung ini, asli orang Palembang ya. Syukurlah kita punya orang-orang hebat di pusat sana yang asalnya dari Palembang ya. Saya cukup berbangga diri karena yang jadi orang nomor 1 Mahkamah Agung adalah orang Sumsel ya. Oke, itu singkat videonya. Nah, kalau tadi adalah inovasi-inovasi turunan yang dibuat oleh lembaga pusat atau Mahkamah Agung dan dipakai oleh satker di bawahnya. Nah, terus untuk satkernya sendiri, khususnya misalnya Pengadilan Negeri Lahat, ngapain dong? Nggak ada inovasi, tinggal pakai aja, tinggal nunggu kalau dari pusat ada inovasi baru pakai gitu. Sepertinya kalau seperti itu seolah-olah kita menjadi satker yang berpangku tangan, tidak inovatif sama sekali. Jadi apa saja sih inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Lahat? Jadi ini adanya di satker KK ya. Oke, yang pertama kita mengembangkan semacam panggilan antrian sidang. Jadi setiap orang yang mau bersidang itu diantrikan dengan sistem. Jadi tampilannya akan ditampilkan di televisi, monitor, baik yang berada di gedung persidangan belakang maupun di tempat pengunjung yang sedang mengantri. Nanti akan ditampilkan di layar monitor nomor perkara berapa, terus tempat bersidangnya di ruang sidang mana, beserta suara panggilan-panggilan para pihak yang akan melakukan persidangan ya, seperti itu. Jadi selain informasinya ditampilkan lewat monitor, juga dipanggil dengan pengeras suara. Jadi yang pengunjung sidangnya yang mau ikut sidang lagi ngirup cuko, lagi makan, itu kedengeran, Bapak si A, cepatlah nak sidang di ruang sidang 1A. Jadi dia kacar-kacar karena sudah dipanggil untuk bersidang ya. Kemudian apa lagi inovasi yang ada di internal kita? Ada namanya inovasi survei pelayanan harian. Jadi di tiap pengadilan, khususnya di Pengadilan Lahat itu kita punya meja PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, setiap pelayanan itu kita berikan survei per orang, per layanan. Jadi misal
pelayanan hukum, pelayanan pidana, perdata. Kita mau lihat seberapa puas sih di hari itu pengunjung ini. Jadi misal dia di hari itu mendatangi meja pelayanan hukum misalnya atau pelayanan pidana, tapi ternyata pelayanan yang diberikan oleh petugasnya pada saat itu kurang menyenangkan, ya mungkin dia tidak akan memberikan survei tidak puas, tapi cukup puas. Atau kalau dia memang terlayani dengan baik, dia akan isi surveinya sangat puas. Gitu. Nah, bedanya dengan survei yang sebelumnya yang turunan dari Mahkamah Agung itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi lebih bertanya dalam bentuk pertanyaan yang sudah baku dipetakan oleh Menpan, KPK seperti itu. Jadi kita tinggal buatkan inovasinya. Nah, tapi kalau ini khusus untuk menilai orangnya. Jadi misalnya petugas di meja hukum hari ini lagi bad mood. Nah, ketika kita cek, sudah ada orang yang survei tidak puas dan memberikan komentar yang kurang baik, maka petugasnya langsung kita ganti. Ya, jangan diteruskan dia, nanti pelayanannya jadi kurang efektif atau kurang baik. Kemudian ada inovasi apa lagi? Kita ada namanya antrian. Jadi kita punya meja PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Kita integrasikan dengan pelayanan atau sistem antriannya. Jadi orang yang datang langsung mencetak di layar touchscreen, kemudian akan muncul struk antrian, nanti dia akan dipanggil antriannya lewat layar monitor ya, beserta dengan suara. Itu sudah umum lah, sudah umum di bank-bank ada, di kampus tercinta kita juga sudah ada, sudah lama. Tapi memang di kelasnya pengadilan belum ada pada saat itu, jadi kita berinovasi untuk mewujudkan biar antriannya lebih tertib. Kemudian ada apa lagi? Kita punya Adit namanya. Jadi Adit ini ada aplikasi display TV, lebih ke aplikasi sistem informasi mengenai peradilan. Jadi ini kita tampilkan di layar yang besar, di TV yang sangat besar, 50 inch atau 60 inch. Di situ memuat semua tentang pengadilan negeri, misalnya tentang profil pegawainya, kemudian di situ ada video profile yang sedang berjalan. Yang ini di tengah ini adalah video profile, entah tentang pelayanan atau apapun. Kemudian di sini ada tentang perkara dan anggaran yang bisa dicek oleh masyarakat. Di sini ada pengumuman apa tentang stok gratifikasi, tentang semboyan atau moto-moto kita, dan di sini tertera beberapa foto-foto slide show untuk menampilkan alamat dari peradilan-peradilan yang berkaitan. Jadi kalau ada penasihat hukum atau advokat yang pengen tahu kemana saya ingin bersurat kalau memang harus kasasi atau ke Mahkamah Agung, di situ tertera alamat-alamatnya di sini ya, di TV aplikasi display TV. Kemudian ada apa lagi? Nah, kita juga mengembangkan inovasi yang namanya Siva. Jadi Siva ini bukan film kartun India yang ada di Antv, tapi Siva ini dipanjangkan dengan istilah sistem informasi virtual asisten. Jadi sistem informasi virtual asisten ini otomatis kita integrasikan dengan WhatsApp. Nah, nanti WhatsApp-nya atau Siva-nya ini, virtual assistant ini akan memberikan berbagai macam informasi yang diinginkan oleh para pihak, siapapun, masyarakat umum. Apakah itu tentang mengenai perkara, apakah itu tentang pengadilan itu sendiri, pokoknya banyak kaitannya mengenai produk-produk pengadilan, dan hanya dilakukan melalui handphone, WhatsApp saja. Yang penting kita punya kontak Siva ya, kontak virtual assistant dari Pengadilan Negeri Lahat. Kalau mau enak mengakses Siva ini, tinggal pergi ke website kita. Nanti di sini ada asisten virtual di sini. Tinggal klik, nanti dia akan terintegrasi dengan web WhatsApp. Kalau teman-teman yang biasa pakai web WhatsApp,
seperti di sini ya, saya coba. Mudah-mudahan nggak ada cacat yang aneh di sini. Oke. Nah, waduh, ini nggak enak ini. Jadi kebuka semua ini rahasia saya. Oke, misalnya ini Siva. Jadi kalau kita ketikkan info, nanti Sivanya akan membalas. Minta kirim lagi. Oke, nah ini dia balas. Silakan ikuti panduan berikut. Kalau kita mau mengetahui jadwal sidang, biaya perkara, info perkara, denda tilang, bisa. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, misal teman-teman ada yang kena tilang kan, mau ngeceknya langsung dari SIPP web boleh. Misalnya teman-teman, udahlah saya lewat SIPA aja, berapa sih denda saya? Dia tinggal ini aja, kan di slip merah atau ya slip tilangnya ya, itu ada kode tilangnya. Dia tinggal ketikkan sesuai dengan format seperti ini. Itu denda tilang, ketik tilang, pagar tilang, kemudian kode tilangnya yang ada di surat tilang ya. Nah, nanti dia munculin ini informasi nomor polisi ente, katanya tanggal sidangnya ini, nama ente, alamat ente di mana nih, denda ente kisaran segini. Tinggal kita bayar melalui telepon bisa, langsung mengambil barang buktinya ke kejaksaan juga bisa. Yang jelas uang 40.000 ini di store ke negara ya, jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Oke, itu untuk inovasi yang kita kembangkan di Satker. Ada lagi enggak ya? Oke, di masa pandemi, jadi bukan hanya perkuliahan yang dilakukan secara daring, tapi di masa pandemi juga persidangan pun tertunda tatap muka. Para pihak yang berperkara atau terdakwa, tersangka itu dilarang untuk dibawa atau dihadirkan di ruang persidangan. Jadi ini salah satu contoh ruang sidang kita. Jadi gimana cara sidangnya? Jadi kita sidangnya teleconference, sama kayak kita sekarang lagi melakukan acara seperti ini, teleconference menggunakan media Zoom meeting. Nah, jadi kita membeli license Zoom meeting yang unlimited untuk melakukan persidangan. Jadi persidangannya sekarang online. Nanti yang terdakwanya atau tersangkanya itu ada di lapas, kemudian jaksanya itu ada di kantor kejaksaan atau penuntut umum, dan hakimnya sendiri itu biasanya tetap berada di ruang sidang yang ada di pengadilan. Tapi terlepas dari itu, tetap di Satker kita menyediakan 2 komputer. Siapa tahu jaksanya atau penuntut umumnya mau online-nya ikut nimbrung di ruang sidang kita, atau advokat lawyernya ya, kuasa hukumnya ikut mau bersidang secara online-nya di ruang sidang kita juga boleh. Tapi kalau dia mau dilakukan di rumah, dilakukan di kantor masing-masing, itu lebih baik di masa pandemi ini ya. Yang jelas kita sudah siapkan media untuk persidangannya secara daring. Oke. Nah, kalau udah muncul slide ini artinya sharing saya atau penjelasan dari saya ini udah mau selesai. Jadi kemarin disuruh oleh teman saya Pak Nasrul
berikan tips di era digital society 5.0. Apa ya tipsnya? Karena memang saya lebih banyak di dunia 4.0, revolusi industri, di mana di masa saya itu adalah masa inovasi atau aplikasi-aplikasi itu mulai bermunculan. Mulai aplikasi e-commerce itu yang paling membooming seperti Lazada, Shopee, Bukalapak dan sebagainya, sampai dengan sosmed-sosmed yang memberikan media untuk konten kreator, ya, untuk cari duit atau pansos di situ, ya. Nah, tipsnya ya untuk di era digital society ini ya, manfaatkanlah inovasi yang telah lahir di era revolusi industri 4.0 itu untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan kita, ya. Di zaman sekarang, di era digital society, itu tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya, perkuliahan kita bisa daring. Kemudian persidangan juga bisa daring. Sampai mau cari duit pun tanpa kita harus jadi pegawai negeri, tanpa kita harus menjadi pegawai BUMN atau pegawai perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya. Kita jadi konten kreator, itu juga menghasilkan uang. Nah, jadi teman-teman, adik-adik, silakan gunakan inovasi-inovasi yang ada, yang sudah membanjir di dunia maya itu untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, kurang duit, ya gimana caranya? Jualan lewat media e-commerce, Shopee, Tokopedia, ya. Nggak ada yang nggak bisa kita jual di sana. Pasti ada yang mau beli. Kemudian ya, kalau memang kita hobinya main kamera, kita hobinya video editing, ya, atau apalah, ya kita bisa jadi content creator, ya, tapi harus fokus jadi content creator. Jadi misal setiap minggu terbitnya 2 video, ya harus konsisten ya, biar dapat itu ya, dapat biaya iklannya seperti itu ya, lumayan kok. Dan salah satu yang saya juga cita-citakan adalah menjadi content creator juga sebenarnya nanti, tapi belum sempat karena kesibukan di instansi, ya. Tapi buat adik-adik, nggak usah pusing mikirin zaman sekarang cari duit gimana. Gunakanlah di era digital society ini, gunakanlah aplikasi-aplikasi yang sudah familiar untuk cari duit. Saya yakin pasti bisa. Yang penting kita fokus tekun. Tapi kalau ada adik-adik yang mau jadi pegawai negeri atau jadi pegawai BUMN, ya bagus. Itu juga cita-cita yang mulia. Atau mungkin ingin menjadi dosen, ya itu bagus. Itu cita-cita yang sangat mulia. Yang penting dimanapun kita bekerja, di apapun kita nantinya, yang penting ya modal utama itu adalah jujur. Yang penting jujur dulu. Kalau kita sudah jujur, mudah-mudahan yang lain itu akan mendekati kita, rezeki seperti itu ya, bisnis atau teman, partner kerja, partner bisnis. Kalau kita udah jadi orang yang jujur, mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan itu akan auto ya, akan menghampiri atau akan mengisi dalam kehidupan kita. Penting itu jujur. Ya. Yang kedua, tips sukses dari kakak yang kedua itu adalah ilmu. Jadi pertama kali kakak masuk di Bina Dharma ini ditanya sama wong tua, kau kuliah anak apa? Kakak bilang, aku kuliah ilmu untuk ilmu. Karena pemikiran orang tua kan beda. Untuk kuliah supaya kau baca begawi. Tapi pada saat itu saya tentang. Pak Septian sudah pukul 10. Oh siap Pak. Saya tentang. Saya kuliah cari ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itu kita bisa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Kalau mau sukses di kedua-duanya, carilah dengan ilmu. Itu ya adik-adik. Baik, terima kasih
adik-adik sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Saya kembalikan ke Pak Leon selaku moderator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Septian. Ini kakak tingkat kalian yang alhamdulillah sudah berhasil join sebagai aparatur sipil negara. Jadi alternatif juga buat adik-adik ya. Jadi kalau mau berkarir bisa seperti Pak Septian. Walaupun tadi kita lihat Pak Septian ini berada di bawah depan Mahkamah Agung ya, itu didominasi oleh sarjana hukum. Ternyata lulusan IT itu sangat berperan di situ ya. Kalau kita lihat tadi, misalnya hampir seluruh aplikasi itu berbasis sistem informasi atau teknologi informasi ya, baik yang turunan, mulai dari SIPP, IKUT, SIKEP, EBIMA, sampai yang internal yang digunakan oleh masing-masing pengadilan ya. Nah, ini juga peluang, artinya mata kuliah yang kalian ambil itu sangat mendukung untuk berkarir di bidang apapun juga. Oke, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya. Oke, ini ada Gusti Astri Wijaya. Halo, tadi yang raise hand? Oh, batal ya? Batal. Mungkin sudah cukup jelas ya? Atau sudah cukup membosankan ini? Ini Bapak ini ada sejumlah gimmick-gimmick ini ya. Nih ya. Kalau enggak ini balik lagi ke Bapak ini ya. Ada beberapa gimmick, silakan raise hand untuk adik-adik. Bisa ditanyakan sama kakak tingkatnya ini, Pak Septian Krisna Dinata. Silakan deh, nggak apa-apa deh. Aman aja. Boleh raise hand atau type di chat ya, boleh. Nah, kalau sekarang sudah boleh chat untuk menanyakan ya. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk join jadi pegawai negeri sipil, atau kira-kira software atau framework apa yang banyak digunakan. Tadi kan ada sejumlah aplikasi internal itu dibangun, kira-kira pakai apa aja. Ya silakan Muhammad Sofyan. Ada Muhammad Sofyan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, ini pengen nanya Kak. Nah, kakak kan satu PNS. Nah, beberapa tahun ke depan itu aku rencana juga nak daftar tes Kak. Nah, ada tak kiat-kiat tersendiri biar kita tuh goal atau lulus Kak untuk persiapannya Cak itu nah. Oh. Mungkin Pak Leon langsung jawab aja Pak. Langsung Leon aja, ya. boleh. Biar interaktif, biar tidak lupa nih. Karena kita mulai kelupaan. Oke, adik Muhammad Sofyan tips dan triknya. Iya Kak. Yang pertama itu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa Kemudian minta doa restu. Karena kalau kita masih status anak nih, restu wong tua itu sangat berpengaruh ya. Bila perlu sujud dulu, belum melok tes sujud dulu kakinya kiri kanan ya. Mak, aku nak melok tes kira-kira mohon doanya supaya ngejawab soal ini lancar. Itu kunci pertama. Yang kedua, kalau sekarang kita udah enak, tesnya CAT, semuanya terkomputerisasi. Jadi Sofyan lulusin dulu step pertama. Step pertamanya itu adalah SKD. Nah, sama aja singkatan nama kakak, SKD. Seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar itu, Sofyan, itu isinya itu tentang umum. Ada istilahnya TWK, tes wawasan kebangsaan. Isinya tentang kewarganegaraan. Kalau Sofyan dulu belajar tentang PPKN kewarganegaraan. Biasanya isi soal seputaran itu. Nah, itu Sofyan harus pelajari, harus baca lah minimal tentang undang-undang, pasal, Pancasila segala macam Karena malu pegawai negeri tapi tidak hafal Pancasila kan aneh gitu kan. Kemudian ada di SKD itu TIU, tes intelijensia umum. Nah, ini kaitannya biasanya soal-soalnya bentuknya kayak berhitung, logika gitu kan. Kemudian kosakata. Ini kayak model-model psikotes.
psikotes standar biasanya kan. Nah, jadi belilah belajar di internet atau online itu kan, psikotes, kemudian tryout untuk CPNS kan banyak kan, ada yang gratis, ada yang berbayar, pela ya be. Jadi itu tipsnya. Ada lagi apa ya lagi? TBK, TU, TKP. TKP itu bukan tempat kajian perkara, bukan ya? Tes potensi akademik kita. Itu lebih ke cak wawasan umum biasanya. Entah ada tiba-tiba nanya ke masalah corona lah, misalnya kan, misal ini ya, atau vaksin pertama kali lah, ini lebih ke pengetahuan umum. Jadi itu sih, pertama berdoa, kedua minta restu, ketiga belajar. Media belajar banyak, apalagi kita sudah menghadapi area eranya 5.0 tadi ya, tidak perlu nak beli buku, cari di internet banyak materi, soal melok tryout. Ya betul ya, zaman sekarang sudah tersedia. Oke. Bagus jadi sekali mungkin tipsnya. itu stepnya ya, Sofian ya. Oke. Lanjut penanya kedua, silakan. Izin Mbak bertanya. Ya, siapa? Rido Kurnia, Pak. Oke, silakan Rido. Nah, kan kita telah memasuki era 5.0 bukan lagi 4.0, Pak ya. Kita tahu telah banyak aplikasi dikembangkan oleh seluruh instansi, baik itu dari Kejaksaan, Mahkamah Agung, ataupun BKN itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus kecurangan seleksi CPNS yang baru-baru ini terjadi, Pak? Oh, ada kecurangan ya? Iya, Pak. Kalau aku ini paling dah hobi nonton berita, ada paling dah hobi nyingok medsos. Ya. Biasanya kayak aku jenguk timeline itu timeline seksi biasanya. Tidak. Vanessa Angel, Pak ya. Tidak, yang kabar dukanya ya lagi tren. Yang 2 tahun yang lalu tidak. Oh gitu ya. Tidak salah lagi ya. 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu tidak salah lagi. Kalau tanggapan saya ya, siapa yang nanya Rido ya? Rido. Pasti itu tidak dibenarkan. Apapun bentuk ketidakjujuran, kalau saya pribadi saya tidak akan membenarkan itu. Dan prinsip hidup saya sebenarnya bukan prinsip hidup saya, seolah-olah jujur itu cuma saya sendiri yang memiliki. Enggak, jujur itu adalah milik kita semua, wajib kita miliki semua, seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan pribadi saya ya pasti sangat bertentangan. Tanggapan saya sangat tidak baik. Dan saran saya untuk penyelenggara atau panitia seleksi CPNS, ya jangan mau kalah lah sama yang melakukan kecurangan kan, seperti itu ya. Lebih diperketat lagi artinya sistem keamanannya ya. Masa komputer kayak bisa di remote kan? Aduh, itu benar-benar memukul wajahnya IT di BKN itu namanya, untuk bukan saya panitianya ya. Sistemnya diperkuat ya. Iya betul. Dan mental orang masing-masing juga. Iya betul. Karena masih banyak mental curang kan, mental tidak jujur. Ya, Oke, lanjut penanya ketiga, silakan. Ayo. Saya Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jigo Suryo Rizky. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2017. Saya ingin bertanya kepada Pak Septian, Pak, mengenai lebih ke job desk pekerjaan. Ya, silakan. Kebetulan alhamdulillah Pak, saya mengikuti tes CPNS beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah skor saya melampaui passing grade Pak. Dan tinggal menunggu pengumuman untuk ke SKB. Nah, kemarin saya mendaftar Pak menggunakan ijazah SMA karena ijazah S1-nya belum ada Pak. Dan saya mengambil di Kejaksaan untuk posisi pengadministrasi penanganan perkara Pak. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan, job desk untuk pengadministrasi penanganan perkara itu apa saja Pak? Dan job desk untuk kalau S1 itu kan ahli peranata komputer ya Pak.
Nah itu job desk-nya gimana Pak? Atau ada sub-sub job desk lagi gitu Pak? Terima kasih. Oke. Jigo ya? Iya, Jigo Pak. Suryo. Jigo. Pertama aku ucap selamat ya, sudah lulus passing grade. Skornya berapa total? Kalau boleh tahu? 350-an lebih Pak. Lupa. Oh, siap. Iya. Berarti Jigo diiringi dengan doa doa yang kencang ya supaya bisa lulus. Diteruskan doanya Jigo ya. Yo, tetap harus kencang doanya ya. Berkah Jumat juga. Amin. Kalau job desk yang Jiko sebut tadi itu kan ada di kejaksaan ya. Kalau kakak kan di pengadilan ya. Kakak tidak bisa merincikan apa job desk yang kalau seandainya Riko kaget diterima, apa ke pekerjaan beda tugas. instansi Pak ya? Ini sudah beda instansi. Apakah pekerjaan atau tugas-tugas pokoknya Riko itu apa baik? Ini kakak kurang tahu. Tapi takutnya kakak menerka-nerka, takutnya salah kan? Di somasi pula dalam kejaksaan ya, walaupun bertetangga Tapi kalau untuk job desk kakak dewek, karena peranan komputer itu jabatan fungsional, jadi memang dia fokus ke IT. Keahlian ya? Keahlian, baik kita di bidang software atau network, ada di sana. Jadi kalau kita kuliah di bidang itu terpakai kalau pelajarannya, ya percayalah. Yo, tapi yang kuliahnya bukan yang kuliah Senin masuk Selasa minggat. Itu itu ya Jiko Ya siap Pak. Oke. Di websitenya di kejaksaan, website kejaksaan browsing ada pasti. Iya, tapi update pengetahuan juga ya, karena IT itu kan per semester, per bulan itu cepat sekali update. Ya betul Pak Leon, betul. Oke, alhamdulillah kita sudah ketemu pada titiknya ya untuk plenary session kali ini. Terima kasih banyak Pak Septian sudah berbagi dengan kami. Sama-sama Pak Leon, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita kembalikan acara ini ke MC Bu Susi. Bu Susi, silakan Bu Susi. Kita mengikuti acara selanjutnya. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian, demikianlah acara seminar panel kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Septian Krishna Dinata MKOM selaku pembicara dan Bapak Leon Andre Diabila Eskom MM MTA selaku moderator yang telah